Pemirsa, sidang lanjutan gugatan Rizal Gibran atas istrinya Maisarah Nurzaka alias Sarah kembali digelar di Pengadilan Agama Cikarang, Bekasi, Rabu kemarin. Agenda sidang kali ini adalah konklusi atau penyerahan kesimpulan dari Rizal Gibran selaku pemohon. Dalam keterangannya, pihak Rizal Gibran yang diwakilkan kuasa hukumnya mengungkapkan kalau rumah tangga pasangan yang baru dijalaninya 1 tahun lalu itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Selama menikah, keduanya kerap terlibat percekcokan. Atas dasar itulah, maka Rizal Gibran menggugat cerai istrinya itu. Dalam sidang tersebut, kedua belah pihak yang bercerai, baik Rizal dan Sarah, tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Rizal mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya ke Pengadilan Agama Cikarang pada 22 November 2022 lalu. Yang menjadi dasar persoalan adalah karena hubungan rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan, tujuan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sudah tidak bisa dipertahankan, maka klien kami Bang Rizal mengajukan permohonan cerai talak. Selain mengungkap alasan menggugat cerai Sarah, kuasa hukum Rizal Gibran juga membantah tuduhan yang dilayangkan Sarah terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga hingga penyimpangan seksual. Akibat penyebaran berita yang tidak benar itu membuat kliennya malu dan merasa dirugikan karena dicemarkan nama baiknya. Tidak pernah dia melakukan kekerasan fisik ataupun sejenisnya terhadap yang bersangkutan, terhadap si pelapor, terhadap istri beliau. Kenapa? Karena dia itu masih berstatus istri. Sebaiknya, seyogyanya, menurut ajaran agama yang mereka yakini, itu kan istri. Kalaupun ada sesuatu yang sifatnya aib, yang buat malu, yang tidak pantas menjadi konsumsi publik, harusnya ini kan bisa menahan diri. Jadi menurut keterangan klien saya secara sendiri, ya karena awalnya memang diancam. Namanya perempuan kan lemah, apalagi diancam ya. Karena Sarah sendiri berpikir ya terhadap keselamatan diri pribadinya, makanya dia akhirnya menutup apa yang menjadi minusnya sikapnya si RD sendiri. Dan yang memuncak itu yang pas setelah Sarah ini diusir ya dari rumahnya ya bersama ibunya, disitulah akhirnya timbul keberanian dan apa yang menjadi perlakuan kasarnya si RD akhirnya disampaikan kepada keluarga gitu. Dan akhirnya ya adanya dorongan dari keluarga, bahkan teman-teman termasuk kami sebagai kuasa hukumnya, akhirnya Sarah sendiri memberanikan untuk membuat laporan polisi. Selain itu, pihak Rizal juga membantah kalau dirinya telah mengusir Sarah dan ibunya dari rumahnya. Semua berita miring yang dituduhkan Sarah adalah tidak benar dan akan dibuktikan di pengadilan pada saatnya nanti. Hingga berita panas ini bergulir, Rizal Gibran belum sekalipun muncul di hadapan publik. Lantaran harus menanggung malu atas pemberitaan miring yang muncul dari pernyataan Sarah. Rizal bukan dalam kapasitas dia itu tidak mau berhadapan dengan publik. Karena apa? Karena dia masih memiliki rasa kekecewaan yang luar biasa atas pernyataan-pernyataan, tudingan-tudingan bahwa dia telah melakukan KDRT, apalagi penyimpangan terhadap hubungan suami istri, seperti itu dia. Pernyataan-pernyataan itulah yang berdampak atas fitnah, pencemaran nama baik. Inilah yang menurut Rizal sedang dia analisa. Dia sedang berpikir-pikir untuk menentukan langkah selanjutnya atas masalah antara dirinya dengan Sarah. Pengajuan permohonan cerai yang diajukan Rizal Gibran tersebut dilakukan sebelum Sarah melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan KDRT dan melakukan kekerasan seksual pada 13 Februari 2023 lalu. Diakui Sarah, tindakan kekerasan dan penyimpangan seksual yang dilakukan suaminya itu terjadi saat di awal pernikahan mereka pada 22 Februari 2022 lalu. Enggak ada sama sekali. Badan saya nggak ada luka sebelum nikah sama dia. Itu fitnah sih. Klien saya, Sarah, dan juga saksi-saksinya telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Ada tadi sekitar 25 pertanyaan. Dari jam 2 siang tadi baru selesai. Ya terkait duduk permasalahannya, seperti apa awalnya, kronologisnya, terkait dokumentasi foto lebam-lebam itu ya dari pukulan tangan kosong ya. Karena pelapor RD ini
meminta hubungan seksual yang menurut klien saya itu menyimpang. Karena penolakan dari klien saya akhirnya menimbulkan dugaan kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut yang mengakibatkan luka lebam di bagian tangan dan kakinya. Tetap lanjut. Masih ada trauma kah, Mbak? Apalagi ketika bertemu dia nantinya? Iya, saya masih takut sih. Masih ada rasa trauma untuk bertemu orang baru aja. Sebenarnya saya takut gitu karena dari perbuatan dia itu. Tapi adakah pihak keluarga dia menghubungi Mbak atau dia menghubungi keluarga Mbak? Enggak ada. Ataupun meminta maaf? Enggak sama sekali. Sama sekali tidak? Sama sekali tidak. Sementara itu di tempat dan waktu yang sama, tidak terima digugat cerai oleh Rizal Gibran, Sarah lewat kuasa hukumnya juga telah menggugat balik suaminya di pengadilan agama yang sama. Ada 3 hal perkara yang menjadi dasar gugatan cerai Sarah tersebut dilayangkan. Mulai dari nafkah, iddah, dan permintaan mut'ah dari Sarah. Menurut kuasa hukum Sarah, Rizal Gibran tidak memberikan nafkah lagi selama 10 bulan terakhir setelah mengajukan permohonan talak cerai di Pengadilan Agama Kota Cikarang hingga saat ini. Kita jawab dan kita gugat balik namanya rekopensi. Dalam rekopensi ada 3 hal yang kita pertegas. Yang pertama adalah kita minta nafkah lampau, yang kedua kita minta iddah, yang ketiga kita minta mut'ah. Jadi nafkah lampaunya karena selama perkawinan Ibu Sarah tidak dinafkahi. Sidang gugatan cerai dengan pemohon Rizal Gibran selanjutnya akan digelar 1 Maret 2023 dengan agenda keputusan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret mendatang. Seperti dalam pemberitaan sebelumnya, rumah tangga aktor Rizal Gibran dan Sarah tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah Sarah digugat cerai Rizal Gibran. Tak terima digugat cerai suaminya, Sarah kemudian membongkar aib suaminya selama menikah dengannya. Agenda sudah sampai kesimpulan. Kami dari Sarah dan sidang selanjutnya diagendakan tanggal 1. Sementara itu, pasca sidang mediasi permohonan cerai yang diajukan Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang tidak dihadiri Vena Melinda selaku tergugat, konflik rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan atas dugaan KDRT masih berlangsung panas dan menyedot perhatian publik. Pihak Ferry sudah menutup rapat-rapat komunikasi dan pintu damai dengan Vena Melinda. Semua bukti-bukti yang dimiliki pihak Ferry akan dibuka di persidangan nantinya. Nah, ini juga kan yang disayangkan selalu hanya bercerita di sisi yang seolah-olah ya terkait dengan KDRT saja, nggak cerita tuh baiknya Mas Ferry bagaimana, nggak cerita tuh apa saja yang dia sudah lakukan kepada Ferry, nggak cerita kan. Nah, keluarga juga sudah merasa ya udah kita udah nggak bisa diam, toh mereka sudah tidak mau berkomunikasi, tidak mau baik, tidak mau damai, ya sudah. Anda menyerang, pihak kami juga bisa menyerang. Sudah jadi jatuhnya ke situ. Sebenarnya saya jujur ya, saya kasihan kalau ngelihat ada keluarga pasangan suami istri itu sampai kayak buka-bukaan, bongkar-bongkaran. Tapi pihaknya sebelah itu yang tidak memberikan kami opsi, ya mendengarkan kami saja tidak. Gitu. Ya udah. Sekarang keluarga sudah siap. Kalau untuk buka-bukaan, ya untuk perang sekalipun, pihak keluarga menyatakan siap. Bahkan ngomong sama saya, Mas Sunan nggak usah upaya damai lagi, kita buka aja semua. Mas Ferry Irawan ya ada menulis surat kepada saya memberikan kuasa untuk melakukan upaya-upaya termasuk upaya hukum keras dalam hal ini melaporkan Vena apabila apa yang diminta oleh Ferry tidak diberikan oleh Vena. Ya. Jadi saat ini sedang kami persiapkan apa-apa saja ya. Mas Ferry kemarin kasih saya list daftar. Dan ketika itu tidak diberikan oleh Vena, maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan upaya hukum yaitu melaporkan Vena
dengan dugaan tindak pidana tentunya. Saat ini kami sedang persiapkan legalitasnya, dan kami sedang inventory apa-apa saja yang memang itu seharusnya diberikan kepada Mas Ferry. Artinya kalau masalah nafkah, apa yang sudah diberikan Ferry ya tentunya itu menjadi memang haknya seorang istri ya, diberikan oleh suami. Ini di luar daripada itu. Selain memiliki bukti kuat untuk menyanggah tuduhan Vena terkait KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan, kuasa hukum Ferry juga membantah tuduhan kalau kliennya tidak memiliki pekerjaan dan tidak memberi nafkah kepada Ibunda Ferel dan Atala itu selama menikah. Semua tuduhan Vena yang dialamatkan ke Ferry akan dibuktikan kebenarannya di pengadilan nanti. Termasuk yang sedang saya garap data-datanya adalah dugaan ya, adanya dugaan pelanggaran pidana yang bisa saja kami laporkan. Ya saya berharap sebelum tanggal 23 itu apa yang diminta oleh Mas Ferry tentunya dapat dipenuhi oleh Vena. Ada, kami sedang sedang pelajari list-listnya, yang dimana kalau memang itu tidak diberikan ya oleh Vena, maka adanya dugaan pelanggaran pidana itu jelas, dan kami tidak segan untuk melaporkan. Selain itu, pihak Ferry juga mempertanyakan hasil visum Vena yang menyatakan kalau hidung Vena mengalami patah dan berdarah, serta tulang rusuk mengalami patah. Jika hasil visum yang selama ini menjadi alasan Vena menggugat Ferry tidak terbukti, maka kuasa hukum Ferry akan meminta kliennya untuk dibebaskan demi hukum. Lantas seperti apa kondisi aktor era 90-an itu setelah 2 bulan hidup dalam sel tahanan? Di rutan alhamdulillah baik, kabarnya baik. Ya memang agak kurusan ya, agak turun berat badannya. Tapi kemarin saya juga menyampaikan melalui adik kandungnya yang ada di sana, kebetulan lagi besuk, bahwa Mas Ferry harus kuat. Nggak mungkin Mas Ferry dikasih cobaan seperti ini sama Tuhan, sama Allah, kalau Mas Ferry nggak kuat. Jadi kalau Mas dikasih cobaannya ini, artinya Mas kuat untuk melewatinya. Yang saya minta, Mas Ferry juga harus nanti menyampaikan apa adanya sesuai dengan fakta, tidak dilebihin, tidak dikurangin. Pada saat nanti proses persidangan dugaan KDRT-nya disampaikan. Ya, artinya kalau memang ada KDRT, sebagai laki-laki Ferry harus ngakuin. Harus mengakui, karena di proses nanti pengadilan, hakim pasti akan menanyakan, Mas Ferry, Anda dituduh melakukan KDRT yang katanya menyebabkan hidungnya itu keluar darah, hidungnya korban. Dengan cara bagaimana Anda melakukan KDRT? Nah, itu akan ditanya nanti sama majelis hakim. Dengan cara apa? Dengan bagaimana Anda melakukan KDRT? Apakah Anda tonjok, Anda tempeleng, Anda benturkan ke benda keras? Nah, itu nanti akan terungkap tuh faktanya di sana. Di persidangan akan diungkap seperti itu. Jadi saya minta Mas Ferry harus ngomong sejujurnya. Ya, kalau Mas Ferry nempeleng, ngomong nempeleng. Kalau nonjok, ngomong nonjok. Tapi kalau tidak, ya sampaikan juga tidak. Gitu loh. Tidak ada desakan atau paksaan, tekanan nggak ada di sana. Karena itu betul-betul area persidangan itu murni bicara fakta, nggak bicara adanya tekanan, orang harus ngaku ini itu nggak bisa.